Halo teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama salah satu narasumber dari komunitas Bimbel Prime Generation dengan Rahmat Hadi, pimpinan dari Prime Generation Bima. Jadi kita di sini ingin bertanya-tanya nih Pak Hadi, Pak Hadi itu asalnya dari mana sih? Oke, adik Grace dan adik Arisa, perkenalkan saya Rahmat Hadi, biasa dipanggil Pak Hadi, aslinya Jember, Jawa Timur. Cuman Pak Hadi ya di dunia pergumulan udah cukup lama. Sebelumnya di cerita sedikit, sebelumnya di Bali tahun 1995 sampai tahun 2001, kemudian 2001 sampai 2011 di Lombok, 2011 sampai sekarang di Bima bersama adik-adik Bima untuk pengembangan pendidikan di Bima. Jadi Pak Hadi sudah merantau di Bima berapa lama? Kurang lebih kalau dari 2011 sampai 2024, jadi kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya. Kurang lebih 13 tahun, cukup lama. Jadi kita di sini ingin bertanya beberapa pertanyaan nih terkait suatu komunitas bimbel, apalagi banyak orang, banyak pelajar juga dari sekolah-sekolah di Bima ini kan yang ikut bimbel, apalagi Bimbel Prime Generation yang Pak Hadi dirikan sudah 13 tahun di sini. Jadi izinkan kami untuk bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana awal mula atau latar belakang Pak Hadi dalam membangun komunitas Prime Generation ini hingga bisa berkembang dan berdiri sampai sekarang, atau dengan singkatnya tuh kenapa Pak Hadi ini bisa jadi ketua atau pimpinan lah dari komunitas bimbel ini? Oke, sejarahnya sebelum menjadi Prime Generation itu adalah Primagama dulu. Nah, Primagama, Pak Hadi pindah ke Bima itu adalah penugasan. Jadi yang sebelumnya 2004 sampai 2011 itu di Lombok. Alhamdulillah di Lombok saya megang 2 cabang, yang masing salah satu cabang sampai dengan sisanya sampai 500. Nah, kemudian teman-teman di Bima meminta untuk menularkan ilmunya, berbagi ilmu dengan adik-adik di Bima. Dan alhamdulillah mulai tahun 2011 Pak Hadi di Bima, dan tujuan kita adalah kepada adik-adik memberikan edukasi bahwa pendidikan itu adalah penting. Kuliah itu penting, itu yang penting pada adik-adik, edukasi seperti itu. Karena bagaimanapun di Bima tahun 2007 sudah ada bimbel tapi belum menjadi kebutuhan, berbeda dengan kota-kota besar. Tapi seiring waktu alhamdulillah di Bima sudah menjadi kebutuhan, mulai menjadi kebutuhan. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, kan Pak Hadi ini kan udah lama menjalankan program bimbel ini. Yeah. Nah, pasti banyak lika-liku dalam menjalankan bimbel ini. Jadi kita mau tanya, apakah selama dalam komunitas Bimbel Prime Generation ini ada hambatan atau kesulitan dalam menjalankannya? Pasti apa ada. Kalau hambatan itu pasti ada, tapi kan dengan tim yang ada di sekarang Prime Generation, kemudian kerjasama yang baik dengan stakeholder yang lain, orang tua siswa, sekolah, siswa itu sendiri, alhamdulillah hambatan-hambatan itu mulai terkikis. Salah satu hambatannya adalah apa? Menumbuh kembangkan pada adik-adik bahwa pendidikan itu penting, bimbingan belajar itu penting seperti kota-kota belajar yang lain, kota-kota besar yang lain. Bagaimanapun bahwa mau sukses itu ya butuh proses semua. Nah, bukan instan. Oh, saya mau kuliah kedokteran tapi tanpa proses belajar dan sebagainya. Itu yang kita kesulitannya di situ, di awal-awal menumbuh kembangkan kepada adik-adik bahwa bimbel itu penting, termasuk kepada orang tua, karena mungkin di Bima masih belum, saat itu belum familiar bimbel itu apa.
les, kita sebutkan les itu apa, masih di awal-awal itu memang berat, tapi ya dengan kepercayaan orang tua siswa, sekolah, seluruh stakeholder, alhamdulillah Primagama maupun Prime Generation yang sekarang berubah menjadi Prime Generation, bimbel pertama di Bima bertahan sampai dengan 2024 ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kan Pak Hadi ini menjalin hubungan antar teman-teman Pak Hadi kayak yang tutor yang Betul. memberikan kita pelajaran, tutor-tutor dari mata pelajaran di sekolah kan. Jadi pertanyaannya di sini bagaimana sih hubungannya Bapak dengan anggotanya nih atau para tutoring ini dalam bekerja sama untuk menjalankan komunitas bimbel ini? Alhamdulillah hubungan kita baik karena apa? Kita tidak menganggap tutor itu adalah sebagai ujung tombak kita. Kalau tutornya itu baik, insya Allah akademiknya baik, insya Allah anak-anak betah. Nah, karena yang kalau Pak Hadi sendiri itu kan fokus di manajemennya, sehingga bagaimana memanage siswa, memanage jadwalnya, memanage tentor, pengajarnya itu kan dari berbagai sekolah, kemudian berbagai kesibukannya, bagaimana mengatur jadwal beliau dengan hubungan yang baik, hanya pengajar juga enjoy, sehingga bisa menyampaikan materi ke siswa pun juga enjoy. Nah selanjutnya nih kan tadi kan sebelumnya Pak Hadi bilang kalau bimbel di sini masih minim, masih nggak banyak yang tahu gitu. Nah gimana sih cara Pak Hadi beserta teman-teman Pak Hadi ini untuk mempromosikan bimbel ini sehingga banyak orang jadi tahu gitu bimbel ini apa dan sebagainya? Ya. Kalau itu dari sisi marketing dulu kita itu awal-awal berdiri bimbel ini itu kita hanya teman-teman di Bima hanya mengandalkan brosur, spanduk dan sebagainya. Tapi mulai tahun 2011 itu kita mulai memperkenalkan ke sekolah, silaturahmi ke sekolah dengan seminar-seminar, baik itu seminar siswa, kemudian seminar guru, juga seminar orang tua. Jadi semua hal ini kita lakukan. Artinya kalau siswa itu mau bimbel, tapi kalau orang tuanya juga belum paham, ini juga menjadi kendala. Tapi alhamdulillah dengan seminar-seminar seperti itu, dengan seminar guru juga sehingga apa? Visinya sama, bahwa kita ingin mencerdaskan anak bangsa, khususnya adik-adik di wilayah Bima. Dan selain seminar banyak sekali kita melakukan pelatihan-pelatihan baik untuk siswa maupun guru. Yang pernah kita lakukan adalah seperti magasing dulu, matematika gampang, asik dan menyenangkan. Kemudian Visitaru, fisika tanpa rumus. Bahkan kita mengadakan seminar itu bagaimana cara menembus perguruan tinggi negeri jalur undangan itu dengan mendatangkan narasumber langsung dari luar Bima, bahkan dari Jogja dan Surabaya. Dan alhamdulillah itu terbukti bahwa banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri baik yang kedokteran maupun yang lain. Alhamdulillah tiap tahun ada saja yang keterima kedokteran. Jadi ya untuk pertanyaan terakhirnya, setelah kita mendengar sejarah atau asal usul Pak Hadi juga udah 13 tahun di Bima ini mendirikan bimbel, apalagi ini merupakan salah satu bimbel yang istilahnya terkenal lah di Bima ini. Kita ini penasaran Pak, pernahkah Bapak itu merasa di keadaan putus asa dalam menjalankan komunitas ini? Jika pernah Pak merasakan putus asa, kalau boleh tahu itu mengapa Pak? Nah, kalau merasakan putus asa itu pasti ada satu titik jenuh di pekerjaannya. Yang kedua, tapi yang benar-benar membuat putus asa kita itu adalah waktu pandemi COVID itu yang tahun 2020 kalau nggak salah, itu benar-benar membuat kita juga sempat putus asa. Bagaimana kita menghadapi kebijakan pemerintah sekolah yang online, kita mengikuti online, kemudian sekolah offline kita ikuti offline, ternyata berubah lagi. Dan dampaknya kan sampai sekarang anak-anak itu kan masih kurang minat belajarnya, mulai menurun lagi, sehingga itu benar-benar yang membuat kita cukup frustasi itu adalah di saat pandemi. Dan saya yakin itu hampir semua usaha mau pasti mulai bisa dikatakan kelimpungan. Kemudian untuk pihak sekolah pun pasti itu juga kesulitan pada saat pandemi. Bagaimana siswanya harus suruh online saja nggak datang. Tapi saya bersyukur di balik pandemi itu, artinya di Bima itu kita masih bisa
eksis, kemudian adik-adik juga masih ada yang belajar berbeda dengan di wilayah-wilayah Jawa. Teman-teman saya di Jawa bahkan nyampaikan di sana benar-benar orang off, benar-benar semuanya off. Jadi semuanya hanya bimbingan maupun sekolah itu hanya online, sehingga anak-anak tidak ada waktu untuk keluar berkomunitas, itu tidak ada lagi. Kalau di Bima masih, walaupun ya ada kadang-kadang online, kadang-kadang offline, itu juga. Itu puncak-puncaknya kita yang titik jenuhnya di situ. Jadi teman-teman, itu merupakan kalau kesal, lika-liku ataupun hambatan dari sebuah narasumber ataupun suatu pimpinan dalam menjalankan suatu komunitasnya ataupun organisasinya. Dan ini merupakan salah satu materi yang termasuk dalam harmoni sosial. Untuk Pak Hadi, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Chris sama Anissa. Kesempatannya untuk kita bertanya dan melakukan podcast ini. Semoga sukses dan sehat selalu Pak. Amin. Sekian dan Semoga adik juga sukses di perguruan tinggi nanti. Amin. Yang mau les bimbel di PT Prime Generation. yang mau les sini aja.